Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat taslih dan hati Allah, kita bertemu lagi dalam lanjutan kajian kitab Ad-Da' wad Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa yang beliau tulis dalam kitabnya, bahwa ada kondisi di mana seseorang akan berdoa kepada Allah, kemudian melakukan hal-hal yang banyak, diantaranya berdoa sambil atau berdoa diawali dengan dalam keadaan bersuci di waktu yang mustajab, dalam menghadap kiblat dan lain sebagainya yang saya telah sebutkan di pertemuan sebelumnya. Kemudian diantaranya saat seseorang berdoa dengan nama Allah Al-A'zam, Ismullahil A'zam, nama Allah Al-A'zam. Apa makna Al-A'zam, atau apa nama Allah atau Ismullah Al-A'zam? Apa yang dimaksud dengan Ismullah Al-A'zam yang banyak hadis mengatakan, kalau nggak salah beliau juga nantinya akan membahas atau mengutip satu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, jika doa kurang lebihnya maknanya adalah apabila seorang hamba berdoa dengan menyebut nama Allah Al-Azam, maka doanya akan dikabulkan. Baik, kita lanjut baca dari kitab beliau Ad-Da' wad Dawa. Faminha ma fi sunan wa sahih Ibn Hibban min hadits Abdullah ibn Buraidah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala laqad sa'ala Allahu bil ismi alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Al-muallif Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan bahasan beliau di kitab Ad-Da' wad Dawa. Beliau mengatakan di antaranya dalam kitab Sunan dan Sahih Ibnu Hibban dari hadis Abdullah ibn Buraidah dari abihi, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW mendengar seseorang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, bi anni asyhadu annaka antallah, sesungguhnya aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah Allah. Annaka antallah. Lihat bagaimana seorang yang tadi berdoa mengawalinya dengan mengucapkan nama Allah, bahkan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan, la ilaha illa anta, tidak Tuhan yang hak disembah melainkan Engkau. Al-Ahadus Samad, beliau sebutkan juga tentang nama-nama Allah yang lain. Engkau Al-Ahad, yang Maha Satu. As-Samad, tempat bergantung. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, yang tidak ada bandingannya. Faqala, Rasulullah mengatakan, laqad sa'ala Allah bil ismi alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Rasulullah mengatakan, menjawab seorang yang berdoa tadi, laqad sa'ala Allah, maka orang yang tadi telah meminta kepada Allah dengan nama Allah alladzi idza su'ila bihi a'ta, yang jika ia meminta kepada Allah dengan menyebut nama Allah tadi, Allah akan berikan. Wa idza du'iya bihi ajab, dan apabila seseorang yang tadi berdoa menyelipkan nama Allah yang tadi salah satunya di atas, maka Allah akan mengijabah doanya.
Masya Allah. Ya, Rasulullah telah memberikan kepada kita kunci-kunci atau tips agar supaya doa kita diijabah oleh Allah. Di antaranya menyelipkan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, mentauhidkan Allah, menyebutkan nama-namanya yang lain, Al-Ahad, As-Samad, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seorang tadi berdoa dengan beberapa nama Allah, bahkan di awal tadi saya katakan ia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, seakan memberikan penegasan bahwa memang Allah lah, hanya Allah lah yang berhak satu-satunya dimintai pertolongan. Hanya Allah lah yang berhak satu-satunya dimintai harapan. Yang lain tidak berhak. Maka tadi Rasulullah menjawab, laqad sa'alallaha bil ismil ladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Seorang yang tadi telah berdoa kepada Allah, yang kalau dia berdoa dengan nama itu atau menyebutkan nama itu, menyelipkan nama itu, kalau dia meminta kepada Allah, Allah akan berikan. Kalau ia berdoa kepada Allah, Allah akan ijabah. Masya Allah. Selanjutnya, wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, laqad sa'altallaha bismihil a'zam. Dari riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan kepada orang yang tadi, engkau telah berdoa meminta kepada Allah dengan namanya yang a'zam. Wa fi sunan wa sahih Ibn Hibban aidan min hadits Anas bin Malik annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli thumma da'a faqala Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannanu badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad da'a Allah bi ismihi al-'azim alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Dalam kitab Sunan dan Sahih Ibn Hibban dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah satu kali beliau duduk dengan Anas bin Malik duduk dengan Rasulullah SAW, kemudian melihat ada orang yang salat. Orang yang salat tadi berdoa seraya mengucapkan Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Ya Allah, aku sesungguhnya aku meminta kepadamu bi anna lakal hamd, dan engkau adalah yang paling berhak dipuji, mendapatkan pujian. La ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard. Tidak ada Tuhan yang berhak melainkan engkau. Al-Mannan yang Maha Pemberi. Badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang penuh keagungan, memiliki keagungan, al-jalal wal ikram, dan penghormatan. Ya hayyu ya qayyum, duhai zat yang maha hidup dan maha berdiri tegak. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi mengatakan, laqad da'allaha bismihil azim. Orang tadi telah berdoa meminta kepada Allah dengan nama Allah yang besar, yang agung. Alladzi idza du'iya bihi ajab, yang mana jika seseorang berdoa dengan menyebut nama Allah yang agung tadi, kalau dia berdoa, Allah akan ijabah apabila ia meminta, wa idza su'ila bihi, dan apabila Allah wa idza du'iya, apabila Allah dimintakan, atau orang yang tadi berdoa kepada Allah, ya, sama artinya. Wa idza su'ila bihi, dan apabila Allah dimintakan sambil disebut namanya tadi, Allah akan berikan. Masih semakna dengan hadis yang sebelumnya. Wa akhrajal haditsaini al-Imam Ahmad fi Musnadih. Dua hadis tadi berada di kitab al-Imam Ahmad, dalam kitab Musnad al-Imam Ahmad rahimahullah. Wa fi Jami' at-Tirmidzi min hadits Asma binti Yazid anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Ismullahil a'zam fi hatainil ayatain. Dari hadis dalam kitab Sunan atau Jami' Tirmidzi dari hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, Ismullahil a'zam fi hatainil ayatain. Nama Allah yang agung berada di dua ayat ini. Pertama, ayat dalam surat Al-Baqarah 163.
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, yang satu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selainnya yang berhak disembah selainnya, melainkan Allah, melainkan Ia. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ia adalah zat yang maha Rahman dan zat yang maha Rahim. Kemudian wa Fatihatu Ali Imran, dan pembuka dalam surat Ali Imran ayat 1 dan 2. Allah berfirman, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qala At-Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Wa fi Musnad Ahmad wa Sahih Al-Hakim min hadits Abi Hurairah wa Anas bin Malik wa Rabi'ah bin Amir an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alidhu bi yadzal jalali wal ikram. Dari hadis dalam kitab Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, dan kitab Sahih Al-Hakim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Anas bin Malik dan Rabi'ah bin Amir radhiyallahu anhum, dari Nabi SAW, beliau bersabda, alidhu biyadzal jalali wal ikram. Alidhu, kalimat atau kata alidhu berarti ta'allaqu biha walzamuha wa dawamu 'alaiha. Artinya alidhu, hendaklah kalian senantiasa terus-terusan mendawamkan, melazimkan saat kalian berdoa, ya zal jalali wal ikram. Duhai zat yang memiliki keagungan, zal jalal wal ikram, dan penghormatan, kemuliaan. Nah, kita seorang muslim sambil berdoa gitu, atau saat doa kita, kata Rasulullah, alidhu bi ya zal jalali wal ikram. Hendaklah kalian lazimkan, masukkan kalimat ya zal jalali wal ikram di doa-doa kalian. Alidhu artinya tadi ta'allaqu biha walzamuha wa dawamu 'alaiha. Terus-terusan diikat, dijaga kalimat ya zal jalali wal ikram, dilazimkan terus-terusan di doa-doa kita yang banyak. Baik. Wa fi Jami' At-Tirmidzi min hadits Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ahammahu al-amru rafa'a ra'sahu ila as-sama'. Dari hadis dalam kitab Jami' At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ada hal yang menjadikan beliau gundah, beliau langsung rafa'a ra'sahu, mengangkat kepalanya ke langit, ila sama, seraya berdoa subhanallahil azim. Wa idza ijtahada fi du'a qala ya hayyu ya qayyum. Rasulullah kalau lagi ada dapat disapa kegalauan, hatinya sedang gundah gulana, beliau langsung mengangkat kepalanya ke langit, kemudian berdoa subhanallahil azim, bertasbih. Beliau memuji Allah, beliau bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa fihi aidan, dalam kitab Jami' Tirmidzi juga dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, Anas menceritakan bahwa Nabi SAW idza karabahu amrun, apabila dapat sesuatu yang tidak mengenakan Rasulullah, kegundahan atau kesedihan, karb itu kesulitan, kegundahan, kesedihan, beliau berdoa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri, Masya Allah, qayyum yang tegap berdiri, bi rahmatika astaghits, dengan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah aku meminta pertolonganmu. Ya, hari ini teman-teman kita merasakan itu, di mana hari ini kita juga masih dalam keadaan terbatas. Kondisi kita masih kondisi pandemi, masih terbatas. Ini kan artinya kesusahan, kesulitan, kegundahan. Maka mari kita berdoa dengan doa yang
Sebagaimana Rasulullah saat disapa kesedihan, kegalauan dan yang lain-lain, beliau mengatakan atau berdoa, ya Hayyu ya Qayyum, duhai zat yang maha hidup dan maha berdiri tegap, birahmatika astaghfir, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Wa fi sahih al-Hakim min hadits Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Ismullahil a'zam fi 3 suwar min al-Qur'an, Al-Baqarah wa Alu Imran wa Taha. Qala Al-Qasim faltamastuha fa idza hiya ayah Al-Hayy Al-Qayyum. Dari kitab Sahih Al-Hakim dari hadis Abu Umamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya beliau mengatakan, bersabda, Ismullahil a'zam fi 3 suwar min al-Qur'an. Nama Allah yang agung, Al-A'zam, ada terdapat di 3 surat Al-Quran. Pertama surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan surat Taha. Al-Qasim mengatakan, aku mencarinya dan aku mendapatkannya, yaitu ayat yang ada kalimat ya Hayyu ya Qayyum, Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa apa yang dimaksud dengan Al-Ismul Al-A'zam atau Ismullahil A'zam yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Baik. Wa fi Jami' at-Tirmidzi wa Sahih al-Hakim min hadits Sa'ad bin Abi Waqqas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam kitab Jami' at-Tirmidzi dan Sahih al-Hakim dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, da'watu Dhinnun idda'a wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam surat Al-Anbiya ayat 87, innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qat illa istajaba Allahu lahu. Tidak dakwah atau doa seorang Dhunnun. Antum tahu Dhunnun? Dhunnun adalah Nabi Yunus alaihi salam. Saat ia berdoa dalam perut ikan paus seraya berdoa, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Duhai atau la ilaha illa anta subhanak, tidak ada hak atau ilah yang hak disembah melainkan engkau, subhanak, maha suci engkau wahai Allah, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk dari golongan orang-orang yang zalim. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu lam yada'u biha muslimun fi syai'in qattun illa istajaba Allahu lah. Tidaklah seorang muslim saat ditimpa sesuatu, baik kesedihan, kegundahan, kegalauan, kemudian berdoa sebagaimana doanya Dhunnun, doanya Nabi Yunus alaihissalam saat berada di dalam perut ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa kata Rasulullah? Illa istajaba Allahu lahu, melainkan Allah akan ijabah doanya. Masya Allah. Antum kalau lihat di kitab doa ini, di dalam doa ini Nabiullah Yunus alaihissalam Nabiullah Yunus tidak meminta untuk dikeluarkan dari perut ikan paus. Coba. Tapi Nabiullah Yunus alaihissalam atau Dhunnun malah mengakui kesalahan atau kezaliman dirinya. Ternyata teman-teman sahabat Rasul yang mati Allah, di antara sebab Allah memberikan atau mendatangkan pertolongan bagi kita saat kita mengakui kezaliman diri kita. Dalilnya apa? Jelas. Dalam surat Al-Anbiya ayat 87, doa yang diabadikan oleh Allah dalam Quran, doa seorang Dhunnun, doa seorang Nabiullah Yunus alaihissalam. Nabiullah Yunus tidak meminta, ya Allah keluarkan saya dari perut ikan ini, ya Allah keluarkan saya dari, tidak. Bahkan beliau hanya mengulang-ulang atau mengakui kesalahan, kezaliman dalam dirinya. Nah, ini salah satu sebab Allah datangkan pertolongan, Allah berikan kemudahan, Allah tolong kita, Allah istijabah doa kita kalau dari hadis yang lain. Baik. Qala Tirmidzi haditsun sahih. Hadis ini sahih. Wa fi Sahih al-Hakim aidan, dari masih dalam kitab Sahih al-Hakim dari hadis Sa'ad 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ala ukhbirukum, Rasulullah bersabda, maukah kalian aku beritahu sesuatu? Ala ukhbirukum bi syai'in idza nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min balayad dunya fada'a bihi yufarrijullahu an du'a'u dhinnun. Kata Nabi SAW, maukah kalian aku berikan sesuatu atau aku kabari sesuatu yang mana apabila seseorang dari kalian tertimpa kesedihan, kegalauan, kegundahan, atau bala, atau ujian dari ujian-ujian yang banyak sekali di dunia ini, kemudian dia berdoa, kecuali akan Allah berikan kelapangan baginya, kemudahan, pertolongan baginya. Apa? Doanya Dhunnun. Doanya Nabiullah Yunus alaihissalam, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Fi sahihi aidan, dari masih dalam kitab sahih Al-Hakim, anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul hal adullukum ala ismillahil a'zam du'a Yunus. Faqala rajulun ya Rasulullah hal kanat li Yunus khassah? Faqala ala tasma' qawlahu fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطى أجر الشهيد وإن برأ مغفورا له. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman radhiyallahu dari hadisnya mengatakan, Rasulullah mengatakan, hal adullukum ala ismillahil azam, maukah kalian aku beritahu tentang ismullahil azam, nama Allah yang agung, doa Yunus, yaitu doanya Nabiullah Yunus. Faqala rajulun, salah seorang dari sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal kanat li Yunus khassah? Apakah doa tersebut hanya khusus untuk Nabiullah Yunus saja? Faqala, Rasulullah menjawab, ala tasma qawlahu azza wa jal, tidaklah kalian mendengar sabda atau firman Allah azza wa jalla yang mengatakan, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Apa artinya? Fastajabna lahu, kemudian kami ijabah langsung doanya Nabi Yunus alaihissalam. Wa najjaynahu, dan kami selamatkan ia dari kegundahan, kesulitannya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitu pula juga kami selamatkan orang-orang beriman. Artinya doa Dhunnun tidak hanya khusus untuk dirinya saja, melainkan bisa juga atau berlaku juga untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyuma muslimin, bahkan Rasul mengatakan, maka siapapun dari seorang muslim, da'a biha fi maradihi 40 marratan, dia senantiasa berdoa dengan doa Dhunnun, dengan doa Nabiullah Yunus saat sakitnya selama atau sebanyak 40 kali. Famata fi maradihi dzalik, bahkan Allah takdirkan dia meninggal dengan penyakit tersebut, Allah akan memberikan ajra syahid, Allah akan memberikan pahala atau ganjaran predikat syahid. Wa in bara'a maghfuran lahu, apabila ia sembuh setelah baca doa 40 kali tadi, apabila dia sembuh, maka sembuhnya dalam kondisi dosanya diampuni. Masya Allah, Masya Allah. Fi sahihain, dalam hadis sahihain, dalam kitab sahihain, min hadis Ibn Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'inda al-karb, dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah berdoa saat kondisi sulit. Apa doa beliau? La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Nah, ini teman-teman, nih doa-doa ini nih, doa-doa yang semacam ini harus kita perbanyak nih di masa-masa pandemi, supaya cepat Allah berikan pertolongan, Allah buka lagi, Allah berikan seperti sedia kala sebelum pandemi datang. Apa doa beliau sallallahu alaihi wasallam? La ilaha illallahul azimul halim, tidak ada hak Tuhan yang ilah yang hak melainkan Allah azza al azimul halim, yang maha agung, al halim yang maha lembut.
La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tiada Tuhan yang hak selain Allah, Rabbul arsyil azim. Tuhan al-arsh al-azim, yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Tiada Tuhan yang hak disembah melainkan Allah, Rabbus samawati wa rabbul ard. Tuhannya 7 lapis langit dan Tuhannya bumi. Pemilik langit dan pemilik bumi, Rabbul arsyil karim, dan pemilik arsy yang mulia. Nah, ini harus dibanyakin nih teman-teman, doa-doa seperti ini di masa-masa seperti ini, agar Allah berikan yufarrij anna karbana. Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan bukakan jalan keluar bagi kita, kelapangan setelah masa-masa sulit ini. Sudah hampir 2 tahun. Allahumma farrij karbana wa karbal muslimin insyaallah. Wa fi musnadil Imam Ahmad min hadithi Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. Dari hadis Ali bin Abi Thalib dalam kitab Musnad Imam Ahmad, Ali mengatakan, Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku doa saat aku dilanda atau diterpa kesedihan dan lain sebagainya. Hendaklah aku mengatakan la ilaha illallahul halimul karim subhanallah wa tabarakallahu rabbul arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Ini tadi doa-doa tadi ya, teman-teman bisa dicatat sekalian atau langsung cari saja. Baik, wa fi musnadihi, dalam kitab Musnad Imam Ahmad juga, min hadits Abdullah bin Mas'ud, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, ma asaba ahadan qattun hammun wala hazan faqala Allahumma inni abduk. Tidaklah seorang ditimpa kesedihan, kegundahan, kemudian berdoa, Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi illa azhaballahu azza wa jalla hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu farahan. Insyaallah tadi doa di atas ya, teman-teman bisa cari maknanya di internet atau teks doanya sekaligus maknanya. Saya nggak ucapkan atau artikan satu-satu. Apa jaminannya kalau seorang berdoa dengan doa yang tadi? Melainkan Allah akan hilangkan darinya kegundahannya, kesedihannya, dan Allah gantikan kesedihannya tadi, kegundahan tadi dengan kesenangan, kegembiraan, kesenangan. Masya Allah. Faqila ya Rasulullah, ala nata'allamuha? Maka ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita nggak pelajarinya nih doa tadi. Gitu. Rasulullah menjawab, bala yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha. Masya Allah. Kata Rasulullah, ya pasti. Sudah semestinya orang yang mendengar doa tadi juga mempelajarinya, menghafalkannya. Ya kita nih teman-teman, antum juga sudah dengar doa tadi, ayo kita praktekkan doa-doa ini. Perbanyak doa-doa ini di masa-masa pandemi ini. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, ma quriba nabiyyun minal anbiya illa istaghatha bitasbih. Tidaklah para nabi tertimpa musibah, tertimpa kesedihan, kegundahan, melainkan mereka bertasbih kepada Allah. Jadi tasbih adalah salah satu cara atau solusi untuk menghilangkan kesedihan. Masya Allah. Nih ada kisah terakhir, saya akhiri dengan kisah ini. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya, Al-Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Mujabina fi Du'a, dalam kitab beliau Al-Mujabina fi Du'a, menukilkan kisah dari Hasan. Dia mengatakan, kana rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
minal Ansar. Dahulu ada seorang dari sahabat Nabi dari golongan Ansar yang diberi kunyah atau sebutan Abu Mi'laq. Namanya atau nama aslinya enggak dijelaskan, tapi dia punya nama sebutan panggilan namanya Abu Mi'laq. Wa kana tajiran yattajiru bimalin lahu wa li ghairihi yadribu bihi fil afaq. Dia seorang tajir, Masya Allah. Ya. Dia berdagang, kemudian untung banyak sekali. Wa kana nasikan wari'an, dia juga seorang ahli ibadah, orang yang wara itu yang dia sangat hati-hati bahkan kepada sesuatu yang mubah. Fa kharaja marratan, dia pernah satu kali pergi untuk berdagang. Falaqiyahu lissun muqanna'un fis silah. Di tengah jalan dia dihadang oleh seorang pencuri, perampok yang bersenjata lengkap. Faqala lahu, terus perampok tadi mengatakan kepada Abu Mi'laq, "Da' ma ma'aka fa inni qatiluk." Serahkan semua yang kamu bawa atau saya bunuh kamu. Perampok tadi mengancam siapa? Abu Mi'laq. Mana tadi? Fa inni qatiluk. Qala ma turidu ila dami. Kenapa kamu mau membunuhku? Ya. Sya'nuka bil mal, urusanmu kan hanya harta saja nih. Ambil aja harta ini. Qala ammal malu fali walastu uridu illa dam. Harta memang sudah akan menjadi milikku, kata perampok tadi. Tapi aku juga harus membunuhmu. Qala Abu Mi'laq mengatakan, amma idza abaita fadharni usalli 4 rakaat. Qala salli ma badala. Oke, kalau gitu, kalau keputusanmu mau membunuhku juga setelah mengambil hartaku, oke, biarkan saya sholat 4 rakaat. Apa kata pencuri tadi? Ya, silakan sholat. Semampumu, silakan sholat. Salli ma badala. Fatawaddaq, min Abu Mi'laq tadi berwudu, kemudian sholat 4 rakaat. Fakana min du'aihi fi akhir sajdatin. Maka ketika di sujud terakhir dari 4 rakaat tadi yang dilakukan oleh seorang Abu Mi'laq, ia berdoa di sujud terakhirnya. Beliau mengatakan atau beliau berdoa, ya wadud ya dzal arsyil ya wadud ya dzal arsyil majid. Wahai yang maha pengasih, wahai pemilik arsy yang mulia. Ya fa'alul lima yurid, wahai yang maha kuasa untuk berbuat apa yang dia mau, apa yang ia kehendaki. As'aluka bi'izzika alladhi la yuram. Aku mohon kepadamu dengan keperkasaanmu yang tidak dapat dijangkau. Ini doanya Abu Mi'laq. Wa mulkak alladhi la yudam. Dan dengan kerajaanmu yang tidak mungkin diraih. Wa binurika alladhi mala'a arkana arsyik. Dan dengan cahayamu yang memenuhi setiap sudut arsymu, ya Allah. Antakfiyani syarra hadzal lis. Lindungilah hamba dari kejahatan perampok ini. Nah, Abu Mi'laq berdoa kepada Allah tuh. Wahai yang maha penolong, ya mughith aghithni, ya mughith aghithni. Beliau berdoa 3 kali. Ya mughith, wahai zat yang maha penolong, tolonglah aku. Tolong. Itu depannya lagi ada perampok nyuruh dia sholat dulu tuh. Membiarkan Abu Mi'laq sholat dulu 4 rakaat, dan di sujud terakhirnya Abu Mi'laq berdoa seperti doa yang tadi saya sebutkan. Fa idza huwa bi farisin. Tiba-tiba ada seseorang yang menaiki kuda. Ya. Bi farisin qad aqbala bi yadihi harbatun. Qad wada'aha baina udzainfir. Ada 2 tombak atau ada 1 tombak yang ditaruh oleh seorang yang menunggang kuda tadi di samping telinga kudanya. Ya, falamma basura bihi al-lis aqbala nahwahu fata'anahu faqatalah. Yang orang yang menunggang kuda tadi bawa tombak menghampiri pencuri tadi. Kemudian menusuknya dengan tombak tadi sehingga terbunuh seorang pencuri tadi. Tsumma aqbala alaih. Kemudian Abu Mi'laq nyamperin, menghampiri seorang yang tadi. Faqala qum. Faqala man ant? Bi abi anta wa ummi. Siapa kamu? Abu Mi'laq bertanya kepada orang yang menunggang kuda tadi yang berhasil membunuh seorang perampok tadi.
faqad aghathani Allahu bikal yaum. Allah telah menolongku lewat atau perantaramu. Siapa kamu sebenarnya? Faqala ana malakun min ahli sama'ir rabi'ah. Aku adalah langit dari lapisan keempatnya langit. Aku adalah malaikat dari langit keempat. Da'auta bidu'aihil awal. Kamu telah berdoa serius. Fasami'tu li abwabis sama qa'qa'atan. Thumma da'auta bidu'aika tsani. Fasami'tu li ahli sama'i dajjatan. Thumma da'auta bidu'aika tsalits faqila li du'aun makruh fasa'altullaha an yuwallini qatala. Jadi di langit pertama itu doanya yang pertama tadi sampai doa ke langit keempat itu doaun makruh, doa orang yang lagi butuh pertolongan, lagi terdesak, maka aku minta izin kepada Allah an yuwalliyani qatlahu, agar supaya aku yang membunuh orang tadi. Masya Allah. Nah, dari sini Al Hasan mengatakan, faman tawadda'a wa shalla 4 raka'atin wa da'a bi hadzal du'a istujiba lahu maqruban kana aw ghairu maqrub. Barang siapa yang berwudu, kemudian salat 4 rakaat, kemudian berdoa dengan doanya Abu Milak tadi, dia akan diijabah baik dalam kondisi terdesak adapun tidak terdesak. Wallahu taala alam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita mampu mengamalkan doa-doa yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada kita di kehidupan kita sehari-hari, dan kita cukupkan pertemuan kita dalam pembahasan kitab Al-Da'u wa Dawa kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.